Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Luki Praditya, NIM 192111050 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep lafal dilihat dari jelas dan tidaknya dalalah. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan peta konsep materi yang saya akan sampaikan. Pengertian dalalah di sini ada bahasa dan istilah. Macam dalalah ada dua, yaitu yang pertama dalalah lafdiyah atau wadihah. Terdiri dari 4 tingkatan, yaitu mufassar, muhkam, nas, dan zahir. Yang kedua yaitu dalalah ghairu wadihah. Juga terdiri dari 4 tingkatan, yaitu mujmal, kafi, musyikil, dan mutasyabih. Pengertian dalalah. Dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dala yaduhu dilalah, yang artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Secara istilah memiliki arti cara penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Di sini ada dalalah lafdiyah atau wadihah. Yang pertama adalah zahir. Zahir menurut istilah ahli usul fikih adalah sesuatu yang dimaksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar. Bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwilkan. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a warharramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pembolehan jual beli dan pengharaman riba, karena bisa dipahami tanpa perlu qarinah, akan tetapi konteks ayat menunjukkan perbedaan antara jual beli dan riba, sebagai bantahan atas anggapan orang-orang munafik yang menyamakan antara jual beli dan riba. Maksud dari ayat ini bisa dipahami pada latar belakang diturunkannya atau asbabun nuzul. Yang kedua adalah nas. Nas menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu yang tampak. Secara istilah, sesuatu yang menunjukkan makna yang dimaksud secara asli dari susunan kalimatnya melalui bentuk lafalnya sendiri. Akan tetapi, ia mengandung makna untuk ditakwil atau bertambahnya kejelasan dalalah daripada zahir ditinjau dari qarinah yang menyertai lafal dari mutakalim sendiri. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Wa ahallallahu bai'a warharramar riba. Yang berarti dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga adalah mufassar. Menurut ulama usul fiqh, mufassar yaitu sesuatu yang menunjukkan dengan sendirinya atas maknanya yang terperinci dengan suatu perincian yang tidak lagi tersisa kemungkinan takwil. Contohnya adalah seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum sama nina jaldataw wala taqbalu lahum syahadatan abada.
yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau berbuat zina, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan saksi, maka deralah atau pukul mereka sebanyak 80 kali. Yang keempat adalah muhkam. Secara bahasa, muhkam ialah isim maf'ul yang berarti menyakitkan. Sedangkan menurut usuliyin, muhkam adalah menunjukkan makna dalalah yang jelas atau tegas dan tidak dapat menerima takwil atau taksis dan nas. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tiada beranak dan diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kemudian ada dalalah ghairu wadihah. Yang pertama adalah khafi. Khafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafal itu sendiri, sehingga arti lafal itu perlu diteliti secara mendalam. Contohnya seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38. Wassariku wassariqatu faqta'u adiyahuma jaza'am bima khasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua adalah musyikil. Menurut bahasa, musyikil ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah, suatu lafal yang tidak jelas artinya dan untuk mengetahuinya diperlukan dalil atau qarinah. Contohnya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huruf. Yang ketiga adalah mujmal. Mujmal adalah lafal yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Lafal mujmal ini lebih tidak jelas dibandingkan dengan lafal-lafal sebelumnya, karena lafal itu sendiri tidak dapat diketahui secara pasti artinya. Tambahan dari itu tidak ada qarinah yang memberi petunjuk. Contohnya seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Yang keempat adalah mutasyabih. Lafal mutasyabih secara bahasa adalah lafal yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafal mutasyabih adalah lafal yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Contohnya pada permulaan bagian surat seperti Hamim, Sad, Qaf, Alif, Lam, Mim, dan seperti ayat secara lahirnya bermakna Allah menyerupai makhluk dengan memiliki tangan, mata, koma, dan bertempat. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa adihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon